Habasyah atau sekarang bernama Ethiopia dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat untuk menyelamatkan diri dan keyakinan kaum muslimin, di mana pada saat itu tekanan kafir Quraisy di Mekah semakin menjadi-jadi. Habasyah dipilih karena sang raja, yaitu As-Samah bin An-Najasyi, dikenal sebagai raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang boleh dianiaya di negerinya. Maka pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, diputuskanlah perintah untuk berhijrah. Tengah malam, di bibir pantai Syaibah, 12 laki-laki dan 4 orang wanita berjalan mengendap-endap. Mereka adalah kelompok pertama kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, dipimpin oleh Utsman bin Affan. Pergerakan mereka sebenarnya sudah tercium oleh kafir Quraisy dan langsung mengejar. Namun tatkala tiba di pelabuhan, rombongan Utsman bin Affan sudah melaut dengan selamat. 2 bulan setelah itu, pada bulan Ramadan, seperti biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjidil Haram. Di hadapan pemuka dan pembesar Quraisy yang berkumpul saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Orang-orang Quraisy itu diam terpaku, seolah terpesona dan menyimak isinya dengan penuh khidmat. Hingga ketika Nabi Muhammad SAW sampai kepada ayat terakhir yang memerintahkan bersujud, mereka semua bersujud. Semua terjadi dengan spontan. Tak seorang pun dari mereka mampu mengontrol dirinya sendiri. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Tak lama setelah bersujud, mereka sadar atas apa yang mereka lakukan. Mereka buru-buru bangun dari sujud dan kembali melakukan rutinitas sebelumnya, yaitu menentang dan mencaci dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud mereka disebabkan oleh refleks anggota tubuh sebagai reaksi atas bacaan Al-Quran yang mereka dengarkan. Itu semua terjadi di luar kendali dan kesadaran mereka. Adapun hati dan pikiran, mereka tetap ingkar kepada dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dan rombongannya yang berada di Habasyah mendengar berita ini. Mereka mengira orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Karena itulah, pada bulan Syawal, mereka pulang kembali ke Mekah. Menjelang masuk gerbang Mekah, mereka tahu kejadian sebenarnya, bahwa para pembesar Quraisy itu sujud bukan karena mereka masuk Islam. Akhirnya rombongan terpecah menjadi 2. Sebagian putar balik ke Habasyah, sedangkan sebagian lagi tetap lanjut ke Mekah secara diam-diam. Sementara itu, perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kejam. Bila sebelumnya hanya dilakukan oleh Abu Jahal dan para petinggi Quraisy, kini masing-masing kabilah akan menindak anggotanya jika ketahuan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni uhibbul Hashimiyya Muhammadan hubban tahimu bihil qulub wa takhfiqu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara untuk menyelamatkan dakwah ini selain memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Perjalanan ke Habasyah kali ini lebih sulit dibandingkan sebelumnya, sebab orang-orang Quraisy sudah mengetahui taktik ini dan mengadakan pengawasan ketat sepanjang perjalanan.
Atas kehendak Allah, 83 orang berhasil tiba di Habasyah. وتزهق عذرا فإني Apakah orang-orang kafir diam saja terhadap mereka yang sampai di Habasyah? Bagaimana sikap Raja Najasyi terhadap kaum muslimin yang hijrah ke negerinya? Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik tentang perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Rabithah Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.